A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mulia hatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir pagi ya teman-teman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Hanya Allah sebaik-baik penjaga, hanya Allah sebaik-baik pelindung, hanya Allah sebaik-baik pembalas. Allah yang memberi balasan terbaik untuk teman-teman semua. Tidak ada pagi kalau seorang hamba membaca Sayyidul Istighfar seperti tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, kecuali Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam syurga bila mana pagi itu juga dia mati. Dan tidak ada petang yang bila mana nanti kita wafat, lalu sebelum wafatnya kita di waktu petang itu kita membaca Sayyidul Istighfar, Allah juga pasti akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik penjagaan buat kita itu doa, berzikir kepada Allah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita lagi mau mencoba tadabbur Al-Quran surah Al-Ankabut ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Silakan teman-teman dibuka Quran surah 29 Al-Ankabut ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ayat yang ketiga. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, lalu mereka enggak diuji dengan apa yang mereka ucapkan? Mohon izin Ibu atau Mbak Incita Yulisda, mohon izin kami sematkan Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3. Ayat 2 dulu teman-teman. Apakah kita mengira bahwa kita dibiarkan saja memproklamirkan kita beriman lalu kita nggak diberi ujian? Iman itu segaris lurus dengan ujian. Iman itu, tulis di kolom komentar, iman itu berbanding lurus dengan ujian. Coba kita rasa-rasain. Lebih kuat mana kita bertahan ketika masalah menerpa kita pada saat yang pertama kita lagi deket-deketnya sama Allah, atau yang kedua ketika kita lagi jauh-jauhnya dari Allah? Lebih mana kita kuat bertahan menghadapi suatu ujian? Yang pertama,
pas kita lagi deket-deketnya sama Allah, atau yang kedua pas kita lagi jauh-jauhnya dari Allah. Kalau pas lagi deket-deketnya sama Allah, makin kuat, makin bertahan, makin berbaik sangka, maka sebenarnya itulah yang kita perlukan untuk menjawab setiap ujian. Coba kita rasain lagi, pas kita lagi jauh-jauhnya dari Allah, pas kita lagi galau-galaunya, risau-risaunya, khawatir-khawatirnya, lalu kita jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Apa yang dirasakan? Makin patah, makin gak nentu arah, makin gak jelas kemana juntrungan yang mau dituju. Jadi sebenarnya teman-teman, kunci menghadapi ujian apapun medannya, seberat apapun ujiannya, itu kuncinya sebenarnya bukan ada di faktor luar dulu, belum ada di faktor eksternal dulu, bukan dari faktor siapa orang tua kita dulu, siapa sahabat kita dulu. Itu benar mempengaruhi, tapi belum keluar dulu. Ternyata faktor terbaik yang menguatkan kita, membuat kita bertahan dalam satu ujian, membuat kita terus berbaik sangka, faktor itu ada di dalam dada, yaitu mentalnya kita, yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya aku, Allah, itu sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku, kata Allah. Jadi kalau kita bersangka Allah pasti nolong saya, pasti Allah nanti nolong kita. Kalau kita berprasangka Allah pasti akan mudahkan urusan-urusan saya, nanti pasti Allah mudahin semua urusan-urusan kita. Kalau kita bilang, ya Allah memang tidak mudah, tapi bersamamu hamba yakin Engkau membimbing saya ya Allah, Engkau membimbing kami ya Allah, nanti Allah pasti bimbing kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman padamu ya Allah, lalu mereka nggak diuji? Setelah kita memproklamirkan keimanan kita, lalu kita dibiarkan saja tanpa ujian? Ternyata teman-teman, hidup ini selalu imbang dengan ujian. Hidup ini imbang dengan ujian. Bahkan hidup ini tidak pernah ideal untuk siapapun, termasuk untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mengira hidup ini selalu Apakah kita mengira hidup ini selalu ideal? Ternyata bahkan hidup ini pun tidak ideal untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengemukakan asyaddul bala al-anbiya war rasul, manusia di atas muka bumi ini, manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang paling asyaddul bala, paling berat ujiannya, paling berat beban hidup beliau, paling berat sekali setiap musibah yang menimpa diri beliau. Datang satu, belum selesai datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan datang lagi. Itu al-anbiya war rasul, para nabi dan para rasul. Ujian terberat tuh datang pada beliau berdua. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Nggak mungkin kita dibiarkan mengucap beriman tanpa adanya ujian. Maka teman-teman tulis di kolom komentar, tidak mungkin kita beriman tanpa datang ujian. Beriman sudah siap dengan ujian. Kalau beriman sudah siap dengan datangnya cobaan. Kalau kita beriman berarti sudah siap memikul beban. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau Qais. Ini pun juga ujian buat Qais. Qais mencintai seorang perempuan. Lalu menikahlah Qais dengan perempuan itu. Yang satunya sahabat Nabi yang salih laki-laki, yang satunya sahabat Nabi yang salihah perempuan, istrinya Qais. Menikahlah. Dalam perjalanan, terus berjalan, waktu berjalan. Dalam rumah tangganya ternyata sama-sama orang salih ini menemukan ketidakcocokan. Lalu istrinya mengadu kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, saya boleh nggak bercerai dari Qais, meminta cerai. Lalu pun ia bercerita bahwa saya sudah tidak lagi mencintai Qais karena faktor satu dan lain hal. Lalu terus pun kemudian Qais masih mencintai, ya Rasulullah, tapi aku masih mencintai istriku ya Rasulullah. Tapi istrinya udah bertepuk sebelah tangan. Cintanya Qais bertepuk sebelah tangan. Dan istri ini pun, istrinya Qais, lalu kemudian dicerai sama Qais, mereka pun berpisah. Dan Qais dengan hidupnya, istrinya Qais dengan melanjutkan hidupnya, dengan rumah tangga barunya, dengan kehidupan barunya. Bahkan sahabat Nabi yang kita kenal solihnya, sahabat Nabi yang kita kenal ini orang baik, menikah sama orang baik. Ini orang solih menikah sama perempuan solihah. Ini dibimbing langsung sama manusia terbaik. Bahkan dalam kehidupan rumah tangganya pun gak selalu seideal yang pernah kita bayangkan, teman-teman. Mungkin kita pernah ngalamin seperti yang Qais alamin, atau mungkin sebagian teman-teman pernah ngalamin seperti yang Qais alami. Saat mungkin rumah tangganya masih bisa dipertahankan, tapi terus kemudian bertepuk sebelah tangan, hingga pada akhirnya harus melanjutkan kehidupan masing-masing. Entah itu ditinggalkan karena faktor adanya will atau pill, wanita idaman lain atau pria idaman lain, atau faktor karena ditinggal wafat suaminya, ditinggal wafat istrinya, atau dengan faktor yang lain. Bahkan sahabat Nabi yang udah deket banget sama Nabi pun kehidupannya tidak seideal yang pernah kita kira. Hidup ini tidak ideal untuk siapapun. Karena kehidupan yang paling ideal adalah di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal meninggal dunia kita, mati, dikubur, dimulai kehidupan yang ideal. Selama kita baik. Innal abrara lafi na'im. Kalau kamu abror, kamu baik, maka kamu akan menikmati semua kenikmatan yang Allah janjikan. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas. Jadi kalau kita selama ini mengira ayut seroku, kita dibiarkan saja ayyakulu amanna, memproklamirkan setiap keimanan kita, bahwa kita bilang kita udah hijrah, bahwa kita bilang kita udah mau jadi yang lebih baik, bahwa kita bilang kita mau jadi hamba yang lebih dekat sama Allah, bahwa kita bilang kita mau lebih taat lagi sama Allah, bahwa kita bilang kita akan lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Maka harus siap dengan segala medan dan segala kemungkinan. Pasti ujian Allah akan datangkan. Sebagai bukti, kalau ada anak SD menerima ujian dari gurunya, itu supaya gurunya ini mengukur sejauh mana muridku ini memahami setiap ilmu yang aku sampaikan. Dan sejauh mana muridku ini pantas untuk naik kelas atau tetap tinggal di kelas yang sama. Itu ujian. Allah mendatangkan ujian itu kepada hambanya bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu semuanya.
yang belum Allah tahu, yang sedang Allah tahu, yang jadi Allah tahu, dan bahkan sesuatu yang tidak terjadi lalu diganti dengan sesuatu yang lain, itu Allah tahu. Semua Allah tahu. Bahkan apa yang terjadi sampai hari kiamat nanti Allah tahu. Tapi kan kita dengan iman kita tuh kan butuh pembuktian. Manusia dengan imannya butuh pembuktian. Benar atau tidaknya imannya. Benar. Kalau memang benar imannya, kuat pasti apapun ujian yang datang. Karena Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman. Tapi kalau ternyata ucapan iman itu hanya sebatas lisan, rapuh. Datangnya ujian gak membuat dia semakin yakin sama Allah. Datangnya ujian membuat dia semakin jauh, sejauh-jauhnya dari Allah. Nah teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi ya dalam topik bahasan, coba rasain pas datangnya ujian itu ketika kita lagi dalam dua kondisi. Satu, lagi dekat-dekatnya sama Allah. Dua, pas lagi jauh-jauhnya dari Allah. Kira-kira saat ujian yang datang, pada posisi mana yang kita sangat siap menerima ujian itu? Pas lagi dekat-dekatnya sama Allah, apa yang terjadi kalau kita tertimpa ujian? Pas kita lagi jauh-jauhnya dari Allah, apa yang terjadi ketika ujian itu datang? Ketika lagi dekat-dekatnya sama Allah, makin kuat, makin sabar. Pas lagi jauh-jauhnya dari Allah, makin berantakan hidup ini. Harus ya teman-teman, sadar betul, pahami betul, kebaikan itu datangnya dari Allah. Apapun kebaikan itu pasti datangnya dari Allah, bukan dari diri kita. Maka kalau hidup kita mau baik, kita sudah tahu kunci jawabannya, kita harus merapat kepada siapa. Sekali lagi saya ulangi, tulis di kolom komentar, kebaikan itu datangnya hanya dari Allah. Maka ketika ujian datang, kita harus tahu merapat kepada siapa. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Maka ketika ujian datang, kita harus tahu merapatnya kepada siapa. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Maka harus tahu ketika ujian datang, kita harus merapat kepada siapa, itu kita harus tahu. Orang yang butuh bantuan dari temannya, yang saat ini temannya memang jam terbangnya itu di bidang otomotif, mobil dalam bab ini. Terus pas dia mau beli mobil, dia pasti tanya sama temennya yang udah pro di bidang mobil, yang jam terbangnya nge-review mobil tuh udah sering banget. Tiap hari review mobil, tiap hari datengin mobil baru, coba mobil baru, suspensinya kayak apa, mampu bertahan sampai berapa kilometer, ratus kilometer. Ini PR-nya apa, seiring berjalannya waktu selama dipakai, karena dia sudah mereview mobil dari tahun 2008, 2009. Mainannya di bidang mobil aja. Nanti saat kita butuh, kita tahu kita harus nelpon siapa, hubungin siapa, merapat kemana, ketemu siapa. Apalagi pas kita lagi nabung, uang kita tuh benar-benar ditabung untuk beli satu kendaraan yang sesuai dengan budget kita, tapi kita pengennya tuh puas, maksimal. Dan kita awam soal mobil. Kita nggak ngerti soal mobil. Kita mau datang ke siapa kira-kira? Datang kepada sembarang orang yang nggak ngerti mobil, nggak paham mobil, lalu tiba-tiba minta rekomendasi dari dia? Nggak mungkin. Kita ngeliat reviewan di YouTube, itu standar minimal hari ini. Pasti kita ngeliat review. Ini dari YouTube, nih reviewnya bagus, kata reviewer ini. Ini bagus, menurut ini katanya begini. Tapi ternyata teman dekat kita itu ada yang jam terbangnya udah banyak banget, kita telepon dia. Kita tahu dalam urusan dunia kita harus merapat kepada siapa. Dalam bab reviewer mobil otomotif, kita merapat kepada mereka yang sudah lebih paham. Langsung kita berpikir dengan mudah. Saat ban mobil kita tiba-tiba bocor di tengah perjalanan, siapa yang dicari pertama kali?
Gak mungkin dong dokter gigi. Saat ban mobil kita bocor, yang dicari pertama kali langsung tukang tambal ban, bengkel. Seotomatis itu pikiran kita, teman-teman. Waktu kita lapar dalam perjalanan, di jalan, terus tiba-tiba perut kita, aduh lapar banget nih. Dia ngasih kode-kode nih perut nih. Kalau perut kita lapar di perjalanan, terus kita kira-kira mau berhenti kemana? Rumah sakit? Nggak mungkin. Otomatis. Perut yang lapar membawa kita ke restoran atau kedai atau rumah makan, ke warung, warteg. Pasti. Rumah makan Padang. Pasti teman-teman. Seotomatis itu konektivitas kita akan sesuatu. Oh, lapar rumah makan, lapar restoran, lapar ke kedai. Oh, ban bocor bengkel, ban bocor tukang tambal ban. Langsung otomatis kayak terkoneksi banget kita sama itu. Oh, lagi mau beli handphone. Teman saya ada nggak ya yang kira-kira ngerti handphone? Oh, coba dong cari dong budget 1,5 juta sampai 2 juta maksimal, kira-kira handphone apa yang worth it untuk di 2023 sampai 2024. Lalu teman kita itu ngasih tahu, oh baiknya tuh ini ya, baiknya tuh ini, ada 3 pilihan. Kalau emang pilihnya yang spek untuk gaming, high-end handphonenya ini. Kalau spek untuk yang WhatsAppan aja ini. Kalau yang daya tahan baterainya lebih lama, handphonenya yang ini. Silakan sesuaikan dengan kebutuhannya aja. Di budget 2 juta maka pilihannya ini. Dari beragam brand ini, serinya ini tuh. Secepat itu kita terkonek. Ini dalam bab untuk perkara dunia. Lalu pas kita lagi ada masalah, kenapa kita nggak nyari Allah aja? Kenapa pas kita lagi ada masalah, lagi gamang, risau, galau banget, lagi ada yang mungkin di sini patah hatinya, lagi ada yang mungkin di sini lagi dikecewakan karena rekan bisnisnya, atau di sini lagi ada sakit badannya lalu berharap kesembuhan yang Allah berikan. Kita kemana mau pergi? Kita mau kemana nih mencari? Kita mau pergi kemana? Kita mau mencari kemana? Kita mau healing kemana? Kita mau menuju kemana? Hati ini sudah harus terkoneksi. Sebagaimana tadi mobil kita yang bocor bannya, otomatis tukang tambal ban, bengkel. Perut kita yang lapar, otomatis restoran, rumah makan, kedai, warteg, warung, burjo. Ketika otomatis juga kita pengen dapat handphone yang maksimal dengan budget yang sesuai dengan apa yang kita punya, kita langsung connect reviewer gadget. Ketika kita mau beli mobil, kita awam banget tentang mobil, tapi kita mau dapat dengan budget kita kendaraan yang prima. Kita tanya kepada yang jam terbangnya tinggi, reviewer otomotif. Semudah itu terkoneksi dengan cepatnya, maka semudah itu juga harusnya hati kita itu terkoneksi sama Allah ketika wahum la yuftanun. Ketika datang yuftanun, ujian itu ke hadapan kita. Ketika datang ujian, langsung hati ini harus terkoneksi. Ini Allah yang memberikan. Ketika datang musibah, ini Allah yang memberikan sinyal-sinyal musibah. Ketika datang sesuatu, ini Allah yang lagi memberikan sesuatu ini, ya Allah. Maka nanti teman-teman berdoa, ya Allah, terima kasih atas semua hal yang Engkau datangkan dalam hidup kami, ya Allah. Ujian itu, musibahkah itu, cobaankah itu, bebankah itu, dan semua hal terima kasih ya Allah, karena sungguh semua hal itulah yang membuat kami semakin kuat dari diri kami yang sebelumnya. Maka kami ya Allah terus berharap kepadamu agar Engkau kuatkan pundak kami, agar seberat apapun beban
kami tetap sanggup untuk memikulnya. Amin ya rabbal alamin. Doa. Sebagaimana tadi mudah kita terkoneksi, ban bocor kepada tukang tambal ban, lapar kepada warung, kedai, restoran, seperti itu juga lah hati kita terkoneksi ketika tertimpa musibah. Pikiran kita langsung Allah. Ada ujian, hati kita langsung Allah. Ada sesuatu yang berat datang, semuanya langsung tertuju Allah. Allah, Allah. Gak akan pernah dikecewakan Allah orang-orang yang hanya berharap kepada Allah. Sekali lagi tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tidak ada yang akan dikecewakan oleh Allah kalau mereka terus berharapnya kepada Allah. Tidak ada yang akan dikecewakan oleh Allah kalau mereka terus berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, yuk kita tadabbur ayat yang ketiga. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Allah uji kita, Allah uji orang-orang sebelum kita. Allah datangkan ujian itu kepada mereka-mereka yang datang membawa imannya, agar supaya fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Nanti terlihat dengan jelas mana orang-orang yang shadaku, yang siddiq, yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan semakin tampak jelaslah dan terlihat siapa-siapa yang kadzibin, bohong. Supaya terlihat mana bedanya nih. Dikasih ujian itu supaya kelihatan jelas. Ujian berbanding lurus dengan kadar iman, dan ujian itu menampakkan iman yang sesungguhnya. Kira-kira kita kenal seseorang pas lagi apa? Salah satunya ya safar, benar, safar. Apalagi? Kita kenal orang itu pas lagi apa? Tidur bareng, maksudnya pas lagi safar bareng, iya, sudah. Lalu menginap atau bermalam bareng, iya. Bermalam bareng kita kenal. Terus pas apa lagi? Hutang piutang, ya benar, 3 tadi ya. Hutang piutang, safar bersamanya, bermalam bersamanya. Apalagi anak gunung nih paham banget nih ketika naik bareng. Saat gak ada sinyal, kehabisan bekal, di gunung berhari-hari, gak ada handphone, makin kelihatan kan? Tahu gak apalagi yang membuat seseorang itu semakin tampak jelas siapa dia sebenarnya? Pas lagi dapet masalah, pas lagi kena ujian, semua tuh tampak. Pas lagi kena ujian, lagi dapat masalah, semuanya tampak. Kitanya juga kena, maksudnya kita jadi terlihat siapa yang benar imannya, siapa yang bermain-main dengan imannya, atau siapa yang bohong dengan imannya. Terus juga selain itu juga pas lagi kena ujian, nanti semakin tampak siapa teman kita yang sesungguhnya, siapa teman kita yang ada maunya. Pas ujian tuh nanti kelihatan. Teman-teman sebentar, mohon izin ini, matiin pendinginnya dulu, dingin sekali, mohon izin. Sebentar ya teman-teman, baru keluar. Kita lanjut lagi ya, Masya Allah. Seorang ulama pernah ditanya, wahai Tuan, ada berapa banyak teman-teman Anda? Lalu ulama ini dengan cerdasnya beliau menjawab, nanti akan aku hitung ketika aku sedang diuji dengan musibah.
Ketika ditanya, wahai Tuhan, seberapa banyak teman-teman Anda? Lalu beliau menjawab, nanti akan aku hitung ketika aku tertimpa ujian atau tertimpa musibah. Karena ada orang itu terbagi dua, teman yang ada maunya dengan teman sejati yang tetap ada di sisi kita apapun keadaannya. Ada dua, teman yang ada maunya dan teman yang tetap ada di sisi kita apapun keadaannya. Waktu kita lagi jaya-jayanya, semua merapat, semua hormat. Waktu kita lagi nggak jaya, lalu mereka pergi meninggalkan kita. Mereka nggak lagi membersamai kita. Mereka lupakan semua kebaikan-kebaikan yang dulu Anda pernah berikan pada mereka. Maka kalau ketika ditanya, wahai Tuhan, berapa teman Anda? Maka ketika beliau menjawab, nanti akan aku hitung berapa temanku ketika aku tertimpa ujian. Itu benar adanya. Saat fitnah itu datang, lalu terus kemudian gimana responnya teman-teman kita? Yang sejati tetap akan membersamai, yang datang ketika hanya kita sedang baik-baik saja dan jaya-jayanya, lalu ketika kita jatuh terpuruk dia pergi meninggalkan, maka itu cara Allah menampakkan siapa teman kita yang sesungguhnya. Jadi ujian datang itu memperlihatkan iman kita yang sesungguhnya kepada Allah. Selain itu juga ketika ujian datang nanti memperlihatkan siapa sebenarnya circle kita yang sesungguhnya. Merapat sama dia. Oh iya, dia memang orang kaya, lagi berjaya. Oh dia memang punya segalanya. Oh dia mah pengaruhnya luas. Yuk kita merapat aja yuk. Merapat. Tiap malam orang bermain di rumahnya. Sowan, silaturahim. Tapi coba lihat ketika nanti fitnahnya datang melanda, melesat. Siapa yang tetap teguh membersamai? Siapa yang pergi meninggalkan? Jadi ujian itu juga semakin jelas menampakkan kepada sosok seseorang yang terkena fitnah atau ujian itu siapa sahabat sebenarnya pada dirinya atau sahabat sebenarnya yang membersamainya. Dan di sisi lain ujian itu juga nanti menampakkan penampilan iman yang sesungguhnya. Orang dengan kadar-kadar iman yang sesungguhnya dia akan tampak ketika ujian datang dalam hidupnya. Pas ujian datang dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami terima ujian ini sebagai pendewasaan dan mudah-mudahan Engkau mengizinkan kami jadi lebih baik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka imannya itu wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah nanti benar-benar tahu siapa yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah nanti menjadi tahu siapa yang dusta. Sebenarnya siapa sih yang ada di sisi Allah, yang membersamai Allah terus, sama siapa yang ketika tertimpa ujian menjauh dari Allah? Itu kan sama. Kayak pas kita dapat ujian nanti kita tahu siapa teman-teman kita, siapa orang-orang yang menjauh dari kita. Allah uji, hambaku nih ya aku uji, nanti aku mau tahu ya. Bukannya berarti Allah nggak tahu, Allah tahu. Tapi kita nih yang butuh membuktikan kepada Allah Rabbul Alamin. Benar nggak sih sama kualitas iman yang kita ucap? Karena kadang tuh kita nggak sinkron, mohon maaf teman-teman. Ini pengingat buat kita bareng-bareng. Kadang kita tuh nggak sinkron. Beda di lisan, beda di perbuatan. Lain di hati, lain di lisan. Beda lagi di perbuatan. Kan nggak sinkron tiga-tiganya nih. Sedangkan iman itu mensinkronkan ketiganya. Hati, lisan, perbuatan. Hati, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Iman itu mensinkronkan ketiganya. Hati, lisan, perbuatan. Iman itu yang menyinkronkan ketiganya. Hatinya beriman, lisannya beriman, perbuatannya menunjukkan kadar keimanannya yang diucapkan sama lisannya. Jadi nggak beda, sama sekali nggak zonk, nggak blank, sama aja gitu. Hatinya, lisannya, perbuatannya nggak jauh banget lah. Ada yang mungkin lisannya enak banget gitu ya, tapi
ternyata di amal perbuatannya beda. Ada yang tiap subuh ngajakin untuk berbuat baik, tapi dia sendiri gak berbuat baik itu. Kan beda. Kerasa kok teman-teman, kerasa. Kamu jangan ngerokok ya. Terus tiba-tiba dianya malah syurbud dukhan. Kan kerasa kita juga mau, ini gimana sih? Kok gak sinkron banget sih? Dia nyuruh jangan ngerokok, dia sendiri ngerokok. Misalnya contohnya. Jadi imannya yang akan membuat sinkron antara hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Perbuatan itu kan lahir dari pertama hati dulu. Koneksi sama pikiran. Lahirlah jadi lisan. Lisannya ini nanti lahir jadi perbuatan. Orang hati-hati banget bertutur. Milih diksi, pilih kalimat. Ya Allah, mudah-mudahan ini kalimat jangan ngecewain ya Allah, bismillah. Dia pilih, atur. Lahir jadi perbuatan. Kalau dia belum melakukan, dia gak masuk ke ranah itu. Karena dia tahu, dia sadar diri. Dia bukan orang yang expert dalam sesuatu hal yang mau dibicarakan. Karena takut-takut nanti dia gak ngamalin dari apa yang dibicarakan. Itu kan PR juga ya. Termasuk ini nasihat buat kami pribadi. Banyak bicara itu kan banyak salahnya ya teman-teman. Makanya sampai-sampai kalimat Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Ashabur Rasul, atau dalam faidah-faidah kalimat Sayyidina Umar bin Khattab yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengucap, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi aku selalu menyesali banyak ucapku. Sekali lagi ditulis kolom komentar, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi seringkali aku menyesali banyak cakapku. Makin banyak kita berucap, kadang tuh makin kayak banyak gitu loh salahnya. Ini buat saya pribadi ya Allah, buat saya pribadi, buat pengingat kami pribadi ya Allah. Makin banyak sering ngucap, makin banyak sering salahnya. Kenapa kita gak masuk ke ranah-ranah yang lain, pembahasan-pembahasan yang agak bold? Karena emang hati. Kenapa bahasannya tiap hari ini tentang hati, as-siqah billah, harus yakin sama Allah, memperbaiki iman, memperbaiki diri. Ayo bertambah bekal. Ayo beramal soleh semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Ayo berusaha mendekat ke Allah sesuai dengan kemampuan yang sekarang kita bisa lakukan. Kenapa bahasan kita tuh itu terus gak pernah keluar dari bahasan tematik? Secara umum, secara global tema kita selalu itu. Karena kayak takut ketika kita mengucapkan kita belum bisa melakukan, masuk ke ranah yang lain, ternyata kita masih belum bisa melakukan. Bukankah itu jadi bumerang buat diri kita sendiri? Makanya sampai-sampai Sayyidina Umar pernah mengatakan, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi seringkali aku menyesali banyaknya perkataanku. Banyaknya berkata-kata punya lebih banyak juga potensi untuk kelirunya. Wah, ini bahaya banget gak sih teman-teman? Kayak kami ngucap sesuatu, terus teman-teman kayak ada yang terngiang-ngiang, kok tadi kayak bilangnya gitu ya? Apa benar ya? Ternyata yang saya ucapin itu salah. Makanya saya juga mohon minta tolong juga ya buat teman-teman yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram. Kami juga ngingetin buat diri kami pribadi dan teman-teman semua di TikTok, YouTube, Instagram, jangan ragu kalau pas ada sesuatu yang saya keliru menyampaikan, kami keliru dalam hal materi yang kami utarakan, tolong jangan ragu-ragu, ingetin aja. Karena bahaya buat saya juga. Mungkin saya nyampein sesuatu salah ayatnya, salah hadisnya, ingetin ya teman-teman. Supaya nanti cepat saya bisa perbaiki. Oh ya, makasih ya. Jazakumullah khairan katsir. Saya segera perbaiki apa yang tadi keliru. Supaya nanti yang keliru-keliru itu segera diperbaiki, direvisi. Bahaya banget. Keliru mengucap, orang itu ngelakuin. Dosanya kepada yang ngucap. Kan ngeri kayak gitu kan. Jadi kembali lagi dalam ayat nomor 3 Al-Ankabut. Selamat datang teman-teman semua, follower hijrah, Ibu Firni Ismail,
Mbak Im Cita Yulisda, Mbak Mita Susanti Bali. Dari TikTok ada Cipet, Cipoet, Moms87, Olivia R. Dari YouTube ada Anissa Hasanah, ada Salses, Sales. Dari YouTube ada yang lain semua. Ayu Afriliani, Moms87, Salsabila, Aldi Tungkat, Alia Nabila, Yuyun Maulida, Lengli Andara, Ibu Danti, Ibu Cha. Ada yang lain, Mama Safira, dan semua teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Lagi-lagi kita lagi deketin gimana mengenal Allah, lagi mendekat kepada ayat Al-Ankabut ayat yang ketiga. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang atas keimanan yang mereka ucapkan, agar Allah benar-benar tahu siapa yang sungguh-sungguh jujur dengan imannya, siapa yang dusta dengan ucapannya. Yang sungguh-sungguh kelihatan, yang berdusta kelihatan. Itu sebabnya kenapa diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan kematian? Kenapa Allah ciptakan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya karena Allah mau tahu. Ya walaupun Allah tetap yang paling tahu, Allah tetap maha tahu. Tapi kita tuh butuh membuktikan. Cinta itu kan bukan sebatas di lisan. Cinta itu kan butuh pembuktian. Gak butuh kata-kata manis. Gak butuh coklat. Butuhnya seperangkat alat sholat. Gak butuh coklat, butuhnya kamu dan aku, kita berdua bertemu pada akad. Itu kan butuhnya. Apa artinya? Sayang kamu cinta gak sama aku? Cinta, beb. Masa kamu meragukan? Ya kapan kamu ngelamar aku? Ya mungkin ini konotasinya tentu aja kayak orang yang lagi meminta sesuatu kepastian dari laki-laki yang selama ini gak serius sama dia. Dia bilang, cinta sayang. Suruh nikahin, tiba-tiba kayak orang mati, gak dijawab. Gimana? Cinta butuh pembuktian. Seorang istri nelpon suaminya, sayang tolong jemput aku ya, aku di alun-alun. Jalan kaki aja deh, biar kurus. Ya, suaminya suruh jemput, bilangnya cinta, kamu istriku yang paling ku cinta, paling ku sayang. Tapi begitu suruh jemput, ternyata suruh jalan kaki. Gak ada cinta yang gak dibuktikan. Cinta itu butuh pembuktian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan? Hambaku, kamu nanti mati ya. Khalaqal mauta. Allah ciptakan kematian. Wal hayata, ini kamu hidup tapi nanti kamu mati loh, kamu wafat loh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan? Liyabluwakum, Allah tuh mau tahu ayyukum ahsanu amala. Siapa sih yang bagus amalnya? Coba mana sih buktinya? Cinta sama Rasulullah, cinta. Kenal Rasulullah? Enggak. Cinta sama Rasulullah, cinta. Dalam satu hari, berapa kali bersolawat kepada Rasulullah? Gak pernah solawat. Ya Rahman, irhamna ya Rahman. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Diri ini ngakunya cinta sama Nabi, tapi paling sedikit bersolawatnya pada baginda Nabi. Bahkan bukan sedikit lagi, tapi gak pernah bersolawat. Orang tuh kalau cinta tuh nyebut orang yang dicinta, teman-teman. Kita mencintai pasangan kita, pasti disebut deh. Istri saya. Kita mencintai anak kita. Kita makan pun kayak ingat sama anak kita gitu loh. Kayak, ya Allah, anakku udah makan belum ya yang di pondok?
Kita cinta sama anak-anak kita. Kita pas beli baju kita kepikiran, ini kayaknya cocoknya baju buat anakku nih. Ini kayaknya cocoknya nanti sarimbitan sama anak saya nih. Kepikiran, anak saya suka makanan apa, ntar pulang bawain deh makanan itu. Kepikiran. Orang kalau cinta tuh selalu memikirkan kepada yang dicintai. Sendalnya aja udah membuat hati ini bergetar. Ada seseorang lagi membara gitu ya, mau menikah, dia melihat perempuan yang mau dinikahinya, Masya Allah. Itu teman-teman. Dulu cinta sampai makan sepiring berdua. Waduh, berat ini. Gak apa-apa sayang. Waktu suaminya bilang, sayang aku cuma baru bisa beliin 1 porsi ya. Terus istrinya bilang, gak apa-apa sayang. Bukan tentang 1 piring atau 2 piring. Yang penting tentang makannya sama siapa. Waduh, berat ini. Kan kita selalu gitu ya. Makan tuh ternyata bukan makanannya aja yang enak ya. Tapi ada faktor lain. Makan yang super duper enak itu adalah makannya sama siapa. Coba teman-teman makan, restorannya wena epol, masakannya top, dimasak dari chef terbaik, dengan view pemandangan terbaik, tapi sendirian. Apa rasanya? Aduh, ya enak sih enak, tapi sendirian kan. Tapi begitu, mungkin makanannya sederhana, beli di pinggir jalan, karena bagaimanapun kita beli makanan di pinggir jalan tuh lebih baik daripada beli makanan di tengah jalan kan. Iya, beli makanan di pinggir jalan tuh tetap lebih baik daripada beli makanan di tengah jalan. Terus kemudian beli makanan pinggir jalan, sepiring doang nih misalkan. Terus kita kayak ngobrol sama orang yang kita cintai, pasangan. Apa rasanya? Enak teman-teman. Butuh pembuktian nggak cinta itu? Butuh pembuktian. Tolong dong suamiku, aku lagi ngidam nih, beliin ya. Aku mau ngidam, sebutlah sesuatu itu, pecel lele. Tapi sambelnya yang banyak ya. Suaminya yang mencintai membelikan nggak kira-kira? Membeli. Masa suaminya bilang, udahlah nggak usah kayak gitu loh, udah biarin aja kali. Enggak nih, aku lagi pengen banget. Suaminya punya rezeki, nggak ada terhalang untuk meluluskan permintaan istrinya. Pasti dilulusin permintaan istrinya. Minta getuk lindri, waduh. Minta apa lagi? Bapia patok Jogja, siap aku langsung ke Jogja. Waduh, apalagi kalau dia benar-benar orang yang berpunya. Sayang, aku mau es krim Singapura yang di Orchard Road. Waduh. Itu kalau beliau punya rezeki lebih, gak hitung-hitungan, istrinya lagi minta es krim yang $1, $2, dia bisa berangkat tuh ke Singapura demi meluluskan permintaan istrinya tercinta. Karena cinta itu butuh pembuktian. Wala ya'lamanallahu alladhina shadaku. Kamu tuh benar gak sih? Jujur gak sih? Sodaku, kamu tuh jujur gak sih dengan keimananmu? Wala ya'lamannal kadzibin. Atau cuma lip service doang? Atau cuma omong kosong belaka? Benar-benar cinta apa enggak? Pokoknya udah kalau minta iPhone terbaru ayang, waduh, berat ini iPhone terbaru. Teman-teman dirahmati Allah, kembali lagi ya sama dalam bahasan seperti itulah. Jadi tadi tuh kita banyak membawa kepada kehidupan yang dekat sama sehari-hari. Ada yang minta sesuatu lalu pasangannya mengiyakan selama pasangannya mampu ya. Dan kita juga mengukur kemampuan pasangan ya teman-teman. Kalau emang suami kita lagi struggling, sekali lagi kan hidup kita kan tidak seideal yang kita bayangkan. Kalau suami kita lagi struggling dengan ekonominya, pahami baik-baik bahwa kita juga harus menempatkan diri gimana keadaan suami kita dengan ekonomi yang beliau sedang alami saat ini. Kalau memang diberi kelebihan, alhamdulillah. Kalau lagi struggling, support, doakan. Minta yang aneh-aneh tapi yang harganya murah-murah gak apa-apa. Sayang, aku mau minta sesuatu. Iya, beliin apa sayang?
tolong beliin peniti ya. Nah, yang murah-murah aja. Insya Allah lebih mudah. Kalau pas suami kita lagi struggling dalam ekonomi, terus kita minta liburan ke Dubai, waduh. Minta liburan ke Turki, waduh. Harus lebih pandai juga kita menempatkan sesuai dengan keadaan ekonomi kita masing-masing. Minta dibacain Quran. Nah, begitu teman-teman. Nah, by the way, ini buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, kalau bisa pasangannya diajak nonton. Minta healing ke Madinah, suamiku sayang. Waduh, Masya Allah. Ya, itu tempat healing terbaik. Insya Allah semuanya akan sampai ke sana dengan pertolongan Allah. Walaupun dengan bermodal amin sekalipun, Allah pasti sampaikan insya Allah. Ingat ya teman-teman, kita nggak punya apapun. Kita memang belum punya harta yang cukup. Kita memang belum punya uang yang banyak. Tapi kita yakin kita punya Allah. Sekali lagi, kita memang belum punya harta yang banyak, belum punya uang yang cukup. Tapi kita yakin kita punya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Allah pasti perkenankan. Walaupun modal kita hari ini, bukan walaupun lagi, itu modal terbaik yang kita punya gak sih? Jelas. Itu modal terbaik. Modal terbaik seorang hamba yang hamba itu miliki kan yakinnya sama Allah. Mungkin dia sering diremehkan, mungkin dia belum punya banyak uang, mungkin dia belum punya harta, mungkin dia orang yang tidak terpandang. Tapi kalau dia punya Allah, dia kayak punya segalanya. Teman-teman tahu nggak ATM kita? Kan orang tuh kalau mau ngambil uang tuh kayak punya kartu plastik ATM gitu yang nanti dimasukin, kasih password dan segala macam, uangnya keluar. Kalau ada saldonya. Tapi tahu nggak? Sebenarnya cara kita minta uang itu semudah kita ngangkat tangan kepada Allah begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hidupmu terasa sempit, fakul ya Allah. Ucapkan ya Allah. Mudahkan kesempitanku ini. Kalau hidup menghimpit, fakul ya Allah. Ucapkan Allah. Kalau ada suatu hajat, fakul ya Allah. Maka ucapkan ya Allah. Kalau engkau ingin kesembuhan, fakul ya Allah. Maka ucapkan ya Allah. Kalau engkau ingin agar memudahkan hidupmu dan agar engkau memudahkan hidupnya orang lain, fakul ya Allah. Ucapkan ya Allah. Kalau engkau punya cita-cita, impian, harapan, fakul ya Allah. Maka ucapkan ya Allah. Semudah itu. Passwordnya sebut ya Allah. Udah gak berharap banyak, sudah gak mau yang aneh-aneh ya Allah. Udah gak mau hidup penuh drama, udah gak mau lagi banyak-banyak pikiran, udah gak mau lagi terhimpit dengan hutang piutang. Bantu kami ya Allah. Fakul ya Allah. Maka cukup ucapkan ya Allah. Passwordnya itu ya Allah. Fakul, maka ucapkanlah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, masih pantaskah hamba untuk menjadi hamba yang Engkau cintai setelah sekian banyak dosa yang dulu hamba lakukan. Fakul ya Allah, ucap aja ya Allah. Ya Allah, pantaskah hamba ini jadi ibu yang baik untuk anak-anak hamba? Fakul ya Allah, maka ucapkan aja ya Allah. Password kita ya Allah. Itu udah password terbaik. Nggak ada password yang lebih baik daripada fakul ya Allah. Kayaknya ada kemarin video TikTok. Itu nggak tahu pas ngomong di mana, tapi ada kalimat yang kurang lebih, kalau Allah yang membantu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang mau menolong, tidak ada satupun yang bisa menundanya. Dan kalau Allah sudah mengiyakan apapun, itu pasti akan terjadi. Walaupun banyak manusia yang berusaha untuk menghalang-halangi. Itu Allah. Kalau hidupmu terhimpit dunia, ucapkan ya Allah. Kalau hidupmu terasa berat, ucapkan ya Allah. Kalau dunia ini selalu mengecewakanmu, ucapkan ya Allah. Kalau impianmu belum berjalan sesuai dengan yang kau idam-idamkan, ucapkan ya Allah. Kalau rezekimu hari ini terasa terganggu, maka ucapkan ya Allah.
ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Faqul ya Allah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang tadi kita baca itu ayat yang juga bentuknya sebagai bukti. Benar nggak sih iman kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kenapa Allah karuniai kepada kita kematian? Allah juga karuniai kepada kita kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu aja. Coba sini, mana sih yang benar? Kamu tuh jujur gak sih? Kalau jujur, Allah yang akan menemani setiap episode. Apapun itu. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Benar, Quran surah Yasin 2 ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama, sesungguhnya Allah itu amruhu, kalau berkehendak atas suatu urusan. Idza arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya Allah itu atas satu urusan yang Allah berkehendak untuk menjadikan urusan itu terjadi. Fayaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kami butuh kun fayakunmu. Karunia yang sakit dengan kesembuhan ya Allah. Karuniai yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Karunia yang sedang terbatas dalam perihal rezeki, Engkau lapangkan rezeki beliau dengan kelapangan rezeki yang penuh keberkahan ya Allah. Karuniai kami yang punya hajat, terkabul hajatnya. Karuniai kami yang belum punya pasangan, Engkau anugerahi pasangan yang salih-salihah. Karuniai kami yang belum punya keturunan, Engkau anugerahi keturunan yang salih-salihah. Karuniai kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anugerahi kami istiqomah ya Allah. Anugerahi kami wafatnya di Makkah, Madinah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mati syahid atau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Gak ada yang sulit bagi Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Gak ada yang susah bagi Allah. Gak ada yang terlalu mustahil bagi Allah. Semuanya mudah, semuanya mungkin, semuanya tidak mustahil bagi Allah. Dan Allah dialah zat yang memiliki kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak terjadi, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Tugas kita sekarang, ikhtiarkan yang terbaik, berbaik sangka kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. IBP atau IBT. Ikhtiarkan yang terbaik, berbaik sangka kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal ala Allah. Berulang kali kita sering baca doa itu ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak kerasa teman-teman, alhamdulillah sudah jam 5.50. Teman-teman yang sudah membersamai sejauh ini, terima kasih banyak. Semoga teman-teman rezekinya makin melimpah, segala hajatnya Allah ijabah, sakinah mawaddah rahmah, istiqomah sampai jannah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita ngumpul begini di dunia, besok mudah-mudahan Allah izinkan kita kumpul lagi di surganya Allah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman saling mendoakan ya, semoga kita wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada di antara teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, isinya adalah informasi tentang kajian kami, dakwah kami, dan segala peluang kebaikan yang ada di sana. Teman-teman bisa save nomor WA-nya 081213607020. 081213607020. Atau teman-teman bisa tap link di bio. Nanti di link di bio itu semuanya ada. Dan alhamdulillah, insya Allah tanggal 12 Oktober sampai 21 Oktober nanti kami izin pamitan sebentar karena ada safar umroh. Dan untuk periode Oktober sudah full teman-teman, alhamdulillah. Kita sudah tutup yang periode Oktober besok karena sudah full, alhamdulillah.
Insya Allah setelah periode Oktober ini, umroh bersama saya akan kembali dibuka Februari 2024. Kalau masih hidup. Insya Allah umroh bersama UIR akan dibuka lagi Februari 2024. Saya langsung yang akan membersamai bersama tim. Insya Allah kami akan semaksimal mungkin kita nanti lebih dekat, lebih mudah-mudahan lebih bisa jadi keluarga di sana. Kemudian kita bisa bersilaturahim terus. Alhamdulillah ini lagi di Bandung. Iya benar, di Bandung ini pun nanti pelan-pelan akan sedikit reuni kecil-kecilan karena ada jamaah umroh yang periode 6 Maret kemarin juga ada yang sebagian dari Bandung, nanti sedikit reuni kecil-kecilan di Bandung biidznillah. Jadi keluarga banget insya Allah sepulang umroh. Insya Allah umroh bersama saya setelah periode besok 12 Oktober sampai 21 Oktober kalau Allah izinkan masih ada umur, Februari 2024. Infonya nanti akan flyernya disebar dalam waktu sesegera mungkin. Untuk yang mewakaf Quran, teman-teman kalau ada yang mewakaf Quran di Mekah, insya Allah kita sampaikan wakaf Quran di Masjidil Haram. Teman-teman silakan save nomor WA wakaf Quran 0852 9311 5458 atau teman-teman buka www.uwir.co.id. Ibu Firni Ismail, barakallahu fikum, di Bandung, barakallah. Pagi ini di Bandung di masjid mana Ustadz? Iya, pagi ini di Bandung tuh di masjid, sebentar ya teman-teman, yang apa? Yang Bandung pagi ini masjid apa namanya? Sebentar teman-teman. Yang tadi wakaf Quran 0852 9311 5458 0852 9311 5458. Kalau mau badal umroh itu juga bisa teman-teman, buka aja www.uwir.co.id. Di situ ada kontaknya semua, kontak untuk wakaf Quran, kontak untuk badal umroh, kontak untuk gabung grup sahabat UIR, itu semuanya ada di www.uwir.co.id. Di situ ada semuanya. Teman-teman tinggal buka aja atau tap link di bio. Ada kok linknya udah di bio, udah disematkan, tinggal diklik aja nanti tinggal nyambungin aja. Untuk yang badal umroh juga ada di situ teman-teman, tinggal di chat aja. Badal umrohnya ada di situ 081263636331 itu untuk yang badal umroh. Terus nanti siang, mohon maaf, pagi ini hari Senin 2 Oktober jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu di Masjid Al-Irsyad Satya, Kota Baru Parahyangan. Ini benar gak sih? Iya benar kok, tanggal 2. Di Masjid Al-Irsyad Satya, Jalan Parahyangan KM 27, KM 2,7, Kota Baru Parahyangan KBB. Nanti kita silaturahmi ke sana, kita ngaji di sana bareng-bareng insya Allah di Kota Baru Parahyangan. Terus yang besok di Selasanya ini terakhir kami di Bandung, Selasa jam 8 pagi ada di Masjid Al-Ukhuwah Bandung, sama yang jam 12:30 siang di Masjid TSM Bandung, Masjid Agung Trans Studio Bandung. Berkah selalu. Nanti kita ketemu di sana ya teman-teman. Sehat selalu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam takzim buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan setiap peluang amal jariah bisa kita sapu bersih semuanya. Baik di Mekah, di Wonosobo, peluang amal jariah dimanapun. Semoga Allah memudahkan kita untuk bersama-sama. Dan untuk info umroh bersama UIR yang periode Februari, teman-teman juga bisa tap link di bio. Nanti insya Allah sudah ada infonya di sana. Info umroh bersama Ustadz Irfan, bersama tim, insya Allah sudah ada semuanya di sana. Februari 2024 setelah yang Oktober ini. Barakallahu fikum, sukses selalu teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya Allah, karuniai kepada kami lapang hati kami, khusyuk salat kami. Jangan jadikan dunia di dalam hati kami ya Allah. Jadikan dunia dalam genggaman kami saja. Di hati kami cukup ada Engkau saja ya Allah, bukan yang lain. Karuniai kami keberkahan. Karuniai kami tenang dalam hidup. Kami sudah tidak ingin drama-drama lagi dalam hidup ini ya Allah. Kami sudah tidak ingin memakai topeng lagi dalam hidup ini ya Allah. Kami mau hidup yang tenang, hidup yang fokusnya mencari ridho-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Pertemukan kami dengan orang-orang yang salih.
Jumpakan kami dengan sahabat yang membuat kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Sahabat yang membuat kami lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Anugerahi kemudahan dalam setiap urusan. Ya Allah, tidak ada yang kami ingini kecuali wafat husnul khatimah. Jaga hati kami tetap ikhlas karenamu, mencari ridhomu. Izinkan kami bisa berangkat haji, berangkat umrah di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dibersamai guru-guru terbaik. Mudahkan dengan fasilitas terbaik ya Allah. Ya Allah, karuniai kami tulus dalam beramal, ikhlas, tulus, semuanya hanya ibtigha'a mardatillah, mencari ridhomu ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami kemudahan dalam setiap urusan-urusan kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kalau kami hidup, kehidupan kami menambah amal salih. Kalau kami wafat, jadikan itu pemberhentian dari dosa-dosa kami yang terlampau banyaknya ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga ya Allah. Izinkan kami pantas untuk masuk ke dalam syurga. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saling mengingatkan teman-teman, jaga hati, jaga ikhlas, jaga niat, jaga taat, jaga sholat, jauhi maksiat. Allah sebaik-baik tempat mengadu, Allah sebaik-baik tempat kita kembali. Tolong sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah ya. Makasih Mbak Im Cita Yulisda, makasih Sri Murni Pringsiasih, Ibu Novia Leli, Ibu Sri Windayani, Ibu Irtea 7, Tirta Wahyu, YM Mariani, Az-Zahra Fitri Nasir. Dari TikTok ada Nikni, Dwi Apriliani, Wanda Tiars, Esmilo, VL, Nandita Puja, Nika Ardila Fans, Danti, Lica Malica, Dwi Aprilia, Caca, Mbak Mita Susanti Bali, Ibu Ayu Afriliani Malang, Ibun Maryam, Lengli Andara, Eliza Diani, Ang BDL, Siti Sauda, Mofitra, Gayatri Shima, Lucy Purnawati, Mita Amanta, Windy 73, Koriah, Ibu Tuti Kurniasih dari YouTube, dan semua teman-teman, terima kasih banyak selalu membersamai. Nanti kita silaturahim lagi. Ibu Nini Haris Bogor, barakallah Ibu, dan semua teman-teman yang belum bisa tersapa mohon dimaafkan. Nanti kita silaturahmi lagi, dan kami masih 2 hari di Bandung, hari ini dan besok. Mas Wawan Indrawan 96 Purwakarta, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Sehat selalu Mas Wawan, berkah semua keluarga besar, dan teman-teman semua, Eliang Ningsi, Rini, Ipah, Fir, dan semua Romlah, Ummu Hanif. Pamitan dulu, nanti kita silaturahmi lagi. Indah Riz, barakallahu fikum Ibu Indah Riz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap link di bio atau buka www.uwir.co.id untuk dapat informasi badal haji, badal umrah, umrah bersama Uwir, haji furoda bersama Uwir, ada wakaf Quran, ada bergabung, ada peluang jariah masjid, semuanya lengkap di www.uwir.co.id. Berkah selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.